Getar yang tersisa. Berpuluh tahun telah berlalu, waktu seakan menenggelamkan jejak masa muda yang pernah ada. Namun, ada rasa yang tak pernah benar-benar hilang, meski disembunyikan di balik kesibukan, usia dan kehidupan yang berjalan. Ketika takdir mempertemukan kembali dua hati yang dulu pernah terpaut. Sebuah getar lama bangkit halus, samar, namun nyata. Inilah kisah tentang getar yang tersisa. Cerita tentang cinta yang enggan padam. Meski tertutup oleh waktu, jarak dan pilihan hidup. Sebelum memulai ceritanya, you absen dulu. Dari mana Anda menyimak cerita ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Langit sore, di sebuah kafe kecil, di pinggiran kota Jakarta, terasa berbeda bagi Ratri. Seorang wanita berusia 42 tahun. Ia baru saja selesai menghadiri reuni kecil dengan sahabat-sahabat lamanya dari kampus. Rambutnya yang mulai dihiasi helai putih, diikat sederhana. Wajahnya yang masih anggun, berlapis rias tipis. Meski ia merasa hidupnya cukup mapan. Pekerjaan tetap, 2 anak remaja, dan pernikahan yang berjalan datar. Ada ruang kosong dalam hatinya yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ruang kosong itu bernama Arya. 20 tahun lalu, ia dan Arya pernah saling jatuh cinta. Cinta pertama yang begitu murni, hangat, dan membuatnya merasa hidup sepenuhnya. Namun, waktu dan keadaan memisahkan mereka. Arya harus melanjutkan studi ke luar negeri. Sementara Ratri menikah dengan pilihan keluarganya. Mereka berpisah tanpa sempat mengucapkan kata perpisahan yang jelas. Hanya pesan singkat. Kita mungkin memang harus berjalan di jalan masing-masing. Sejak itu, mereka tak pernah bertemu lagi. Sore itu, saat Ratri berdiri di depan kasir untuk membayar kopi, seseorang memanggil namanya. Dan suara itu, suara yang sangat ia hafal. Suara dari masa lalunya. Ratri. Sejenak Ratri tertegun. Suara itu membuat jantungnya berdetak tak karuan. Ia menoleh, dan seolah waktu berhenti. Di hadapannya berdiri seorang pria dengan rambut yang kini dihiasi uban di sisi pelipis. Pria yang tak pernah ia lupakan. Sorot matanya yang teduh. Dan senyum yang dulu pernah membuat dunia terasa sederhana dan indah. Arya, bisiknya nyaris tak percaya. Arya tersenyum lebar, masih dengan tatapan hangat yang dulu menggetarkan hati Ratri. Ya, Tuhan, ini benar-benar kamu, tegas Arya lagi. Tanpa sadar, Ratri ikut tersenyum. Ada getaran halus yang menjalar di dadanya. Perasaan yang dulu ia pikir telah mati, kini muncul kembali, liar, berdebar tapi manis. Mereka memutuskan untuk duduk kembali di meja pojok kafe itu. Kopi hangat tersaji, percakapan pun dimulai. Aku benar-benar gak nyangka bisa ketemu kamu lagi. Setelah, apa? 20 tahun? Kata Arya sambil tertawa kecil. 21. Kalau dihitung tepatnya, jawab Ratri juga sambil tersenyum. Kau masih sama saja, hanya lebih dewasa, timpal Ratri. Dan kamu masih cantik, bahkan lebih anggun sekarang, balas Arya. Pujian itu membuat pipi Ratri merona samar. Mereka berbicara panjang tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang perjalanan hidup yang ternyata berbeda jalur. Arya baru kembali dari Eropa setelah lama bekerja di sana.
kini menetap lagi di Indonesia. Ia masih belum menikah. Ratri tercekat mendengarnya. Belum menikah? Tanyanya pelan. Arya mengangguk. Bukan karena gak ada yang mau. Tapi mungkin aku terlalu lama menunggu sesuatu yang hilang. Atau menunggu seseorang, jawab Arya sambil menatap mata Ratri. Tatapan mereka bertemu lama hingga Ratri merasakan sesuatu di dadanya bergetar. Ada kehangatan sekaligus rasa bersalah. Mengingat statusnya sebagai seorang istri. Matahari berganti senja. Lampu-lampu kafe menyala, memberi nuansa temaram yang romantis. Ratri menatap keluar jendela, berusaha menenangkan hati. Kadang aku bertanya-tanya, kata Arya lirih. Bagaimana kalau dulu aku tidak pergi? Apa mungkin kita tetap bersama? Ratri terdiam. Pertanyaan itu seperti membangkitkan semua kenangan. Tangan yang pernah ia genggam. Janji kecil yang pernah mereka bisikan. Tawa di koridor kampus. Dan rasa kehilangan saat perpisahan itu datang. Aku juga sering bertanya begitu, jawab Ratri akhirnya. Suaranya nyaris bergetar. Tapi hidup nggak pernah menunggu kita. Kita harus tetap berjalan. Arya menatapnya dalam. Tapi perasaan kadang nggak pernah benar-benar pergi, kata Arya lagi. Ucapan itu membuat Ratri memalingkan wajah. Ada air bening yang nyaris jatuh dari matanya. Ia sadar, getaran cinta itu masih ada. Meski tertimbun 20 tahun waktu. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ratri menerima telepon dari anaknya yang menanyakan kapan ia pulang. Ia menutup telepon itu dengan dada berat. Aku harus pulang, katanya, menunduk sejenak. Arya mengangguk, namun tatapannya tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Aku mengerti, kata Arya dengan suara pelan. Mereka berdiri, hening sejenak. Lalu Arya berkata, Ratri, meskipun waktu memisahkan kita, aku bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi. Rasanya seperti menemukan kembali bagian dari diriku yang hilang. Ratri menahan napas. Ia ingin mengatakan sesuatu tentang perasaan yang masih ada. Tentang kerinduan yang tak pernah padam. Namun kata-kata itu hanya berhenti di kerongkongan. Yang bisa ia lakukan hanyalah tersenyum samar. Lalu berkata, aku juga merasa begitu Arya. Terima kasih sudah mengingatku. Mereka berpisah di depan kafe, saling menatap. Sekali lagi, tak ada pelukan, tak ada genggaman tangan. Hanya tatapan panjang yang membawa pesan cinta. Cinta pertama yang tak pernah benar-benar mati. Hanya berubah bentuk menjadi kenangan. Kenangan yang selalu bergetar setiap kali bertemu. Di perjalanan pulang, Ratri menatap keluar jendela mobil. Senja telah benar-benar hilang, berganti malam. Namun di dalam dirinya ada cahaya kecil yang menyala kembali. Cahaya cinta pertama yang tak pernah padam. Ia tahu, ia tak boleh melewati batas. Namun pertemuan itu menjadi pengingat bahwa hatinya masih mampu bergetar. Masih mampu merasakan hidup. Dan mungkin itu cukup. Di sisi lain kota, Arya berdiri di tepi jalan, menatap lampu-lampu yang berpendar. Ia tahu, meski tak bisa memiliki Ratri, perasaan itu akan selalu hidup dalam dirinya. Karena beberapa cinta, meski tak bersama, tetap abadi, dalam, diam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.